Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau dalam bacaan kemarin, ya bacaan Injil ditampilkan Simeon, maka dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan Hana, ya, nabi perempuan. Hana searti dengan perkenanan, karunia, dan disebutkan 3 tahap dalam kehidupan Hana. Ketika masih muda, ketika bersuami, dan akhirnya ketika ia menjadi janda. Ya, sebagai seorang Israel yang sejati, yang dengan setia dan rendah hati menantikan di Bait Allah saat penggenapan, ya, janji keselamatan Allah. Hana ini orang saleh dan benar, yang senantiasa, ya, terbuka, ya, terhadap bimbingan Roh Kudus. Dan tadi dikatakan ia tidak pernah, ya, meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan apa yang dilakukan Hana ini meneruskan kesaksian Simeon. Ketika Hana berjumpa, ya, dengan Bunda Maria, Yosef, dan kanak-kanak Yesus, ia bersyukur, ya, kepada Allah dan membicarakan anak ini, ya, kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, kiranya tidak hanya kepada Bunda Maria dan Yosef, namun juga
bagi mereka yang menantikan saat kelepasan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bagian akhir bacaan Injil ditutup ketaatan orang tua Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat menjadi tempat yang subur bagi perkembangan anak. Nampak pertumbuhan, tadi disebutkan pertumbuhan secara fisik, manusiawi dan rohani dari Tuhan Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita hari ini diberi teladan Hana. Dan kalau kita perhatikan pola yang terjadi dalam diri Hana, berdoa, mempersiapkan berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Hana selalu berada dalam bait Allah yang siang malam berdoa dan berpuasa. Maka di sini kita menemukan doa sebagai persiapan perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian perjumpaan dengan Tuhan mendasari rasa syukur. Akhirnya Hana berjumpa dengan kanak-kanak Yesus, apa yang dinantikan bertahun-tahun, tidak hanya dinantikan oleh Hana, namun juga oleh orang-orang pada zamannya. Perjumpaan dengan Tuhan ini mendasari Hana untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Dan akhirnya kita ketemukan pola ketiga, rasa syukur mendorong untuk menjadi saksi, mewartakan, mengatakan siapa Yesus. Ini yang dilakukan oleh Hana, berbicara tentang kanak-kanak Yesus. Tidak hanya kepada Bunda Maria dan Yosef, namun juga orang-orang yang ada di situ ketika mereka menantikan saat kelepasan. Ini yang kita temukan keutamaan dalam diri Hana. Maka hendaknya dalam hidup kita pun kita meneladan keutamaan yang dicontohkan oleh Hana. Kita diajak untuk senantiasa berdoa, bersatu dengan Tuhan, berpaut dengannya, hidup di hadiratnya. Perjumpaan kita dengan Tuhan dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, dan juga dalam peristiwa sehari-hari dalam hidup kita, hendaknya senantiasa mendasari kita untuk selalu bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Bapa kita atas anugerahnya. Kita senantiasa diberi anugerah, senantiasa berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Hendaknya perjumpaan kita dengan Tuhan ini akhirnya mendorong kita untuk menjadi saksinya, menjadi pewarta akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan yang senantiasa dianugerahkan
kepada kita ya manusia ini. Untuk itu Pastor kasih, marilah kita meneladan semangat hidup Hana, keutamaan yang dicontohkan Hana, maka kiranya kita pun juga akan dalam hidup ini akan mengalami sukacita, kegembiraan, karena kita senantiasa berjumpa dengan Tuhan, bersatu dengannya, dan akhirnya mendorong kita untuk selalu bersaksi atas kasih Tuhan ini.